Terkait dengan ruang penurunan suku bunga, saya sepakat bahwa memang ruang penurunan suku bunga itu ada. Eh, tapi saya tidak melihat penurunan suku bunga itu perlu dimanfaatkan atau tidak. Saya melihat bahwa BI itu sebaiknya hanya punya satu, hanya memainkan satu kali penurunan suku bunga karena 3,5. Ya, Tapi ke 3,5%. Terkait dengan timing, saya kira anytime kita nggak punya time frame yang sangat urgent untuk penurunan suku bunga karena hmm, melihat faktor eksternal yang tadi kita bicarakan terkait masalah era baru Biden itu menimbulkan banyak ketidakpastian secara global karena format persisnya dari kebijakan ekonomi dia terkait pajak, spending, besaran dari fiscal stimulusnya dan juga terkait dengan prospek dari 10-year bonds dan US dollar itu menyebabkan uncertainty sangat besar dan menurunkan suku bunga sehingga disparitas antara spread antara US dollar dan hmm. IDR instruments menjadi begitu sempit, mungkin tidak begitu. Baik. Secara domestik juga seperti saya lihat tadi ya, mungkin pemerintah atau Bank Indonesia perlu menjaga agar tingkat suku bunga tidak terlampau rendah, karena nanti akan Ya. menimbulkan komplikasi pada saat normalisasi kebijakan moneter dilakukan pada tahun 2022 atau Baik. 2023. Monetary tank mereka harus tidak boleh kosong. Ya, Anda melihat ruang penurunan itu masih ada, tapi kalau ditanya mengenai time frame dan momennya tidak se-urgent sebelumnya dan paling tidak bisa sampai ke 3,5%. Pak Adrian Panggabeannya. Oke, ruangnya masih ada tapi tidak urgent. Kemudian sekarang Biden juga sudah berkuasa di Amerika Serikat. Dua ini akan mengantar rupiah kemana secara tren pergerakannya, Pak Adrian? Ada pemangkasan suku bunga lanjutan satu kali saja paling tidak dan juga Biden sudah menjadi presiden. Kalau misalnya statement yang disampaikan oleh Janet Yellen dan kemudian disampaikan oleh beberapa presiden dari regional the Fed dan kemudian implisit oleh Powell, kelihatannya weak dollar ini akan menjadi tema di sepanjang tahun 2021. Hmm, Sehingga hmm, saya melihat weak dollar ini di mana dollar index itu berkisar antara 80 sampai 90 akan mengangkat rupiah. Saya memperkirakan mungkin rupiah punya kans untuk hmm, berada di year average di 13.750 atau hmm. jauh lebih rendah dibandingkan atau jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2020. Ya. Tapi ini juga di bawah asumsi bahwa mungkin net inflow dari offshore di bond market kita di tahun 2020 bisa mencapai 5 billion US dollar. Baik. Sehingga gabungan dari semuanya SKB 1 di mana partisipasi BI di dalam primary market bond market dan kemudian inflow di bond market menyebabkan yield obligasi bergerak sehingga menyebabkan rupiah pun terangkat menguat. Itu adalah yang saya lihat dan menjadi baseline skenario untuk 2021. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.